Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan materi mengenai iman kepada makhluk gaib. Iman kepada makhluk gaib yaitu mempercayai bahwa makhluk gaib itu ada dan bisa merubah wujudnya. Nah, makhluk gaib dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya atau nur yang bisa mengubah wujudnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya adalah Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Dan juga ada di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Lalu ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Berikut nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya memberikan rizki kepada makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya menanyai amal soleh dan amal buruk selama manusia hidup di dunia. Malaikat Raqib Atid tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk di dunia. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat Allah: selalu bertasbih siang dan malam kepada Allah, suci dari sifat manusia dan jin,
selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah maksiat, dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Bisa terganggu dengan bau tak sedap, patung, dan juga anjing. Tidak makan dan tidak minum, mampu mengubah wujudnya. Golongan makhluk gaib yang kedua yaitu jin. Jin merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Adapun dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan di sini juga ada dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sifat-sifat jin mempunyai hawa, nafsu, dan akal. Jin ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Lalu makhluk gaib golongan ketiga yaitu iblis. Iblis berasal dari kata ablasa yang artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis telah putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tahiddu aktaruhum syakirin. Yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Adapun di dalam Al-Quran surat Shad ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la ughniyanahum ajma'in. Yang artinya, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sifat-sifat iblis. Sifat iblis diantaranya sombong, takabur, angkuh, congkak, arogan, dan pembangkang. Nah, kemudian golongan makhluk gaib yang keempat, setan. Setan berasal dari kata syatana yang artinya menjauh. Yang pertama kali durhaka adalah iblis dan anak cucunya iblis yang disebut syaiton atau setan. Adapun bukti dalilnya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha. Wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaiton, maka sesungguhnya syaiton itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.